I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2306111404 dari kelas TIPB. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram tebar atau diagram pecah. Selamat menyaksikan. Diagram tebar atau diagram sebaran juga dikenal sebagai plot sebaran, grafis sebaran, dan diagram korelasi. Adalah alat untuk menganalisis hubungan antara dua variabel guna menentukan seberapa dekat kedua variabel tersebut terkait. Suatu variabel diplot pada sumbu horizontal dan yang lainnya diplot pada sumbu vertikal. Pola titik-titik pepotongannya dapat menunjukkan pola hubungan secara grafis. Diagram sebar paling sering digunakan untuk membuktikan atau menyangkal hubungan sebab akibat. Meskipun diagram menunjukkan hubungan, diagram tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa suatu variabel menyebabkan variabel lainnya. Dengan demikian, kita dapat menggunakan diagram sebar untuk menguji teori tentang hubungan sebab akibat dan untuk mencari akar penyebab dari masalah yang teridentifikasi. Sejarah diagram tebar. Konsep dasar dari diagram tebar sudah ada sejak abad ke-19, ketika para ilmuwan mulai menggunakan grafik untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel. Pengguna pertamanya adalah Karl Pearson, seorang statistikawan Inggris. Ia memainkan peran penting dalam pengembangan metode statistik modern di akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20. Ia memperkenalkan koefisien korelasi Pearson yang menjadi dasar dalam analisis hubungan antara variabel dan seringkali divisualisasikan menggunakan diagram tebar atau scatter plot. Penerapan dalam pengendalian kualitas pada tahun 1960-an, diagram tebar menjadi salah satu dari 7 alat pengendalian kualitas yang diperkenalkan oleh Kouaru Ishikawa. Evolusi teknologi dengan memajukan teknologi komputer dan perangkat lunak statistik, membuatkan analisis diagram tebar menjadi lebih mudah diakses. Program-program seperti Excel, R, dan Stata memungkinkan pengguna untuk dengan cepat membuat scatter plot dari dataset yang besar, memperluas penggunaannya di berbagai bidang seperti ilmu sosial, ekonomi, dan teknik. Relevansi modern saat ini, diagram tebar digunakan secara luas dalam penelitian ilmiah dan analisis data untuk menggambarkan hubungan antara variabel secara visual. Ini membantu peneliti dan analisis data untuk memahami pola yang mungkin tidak terlihat hanya dengan melihat angka-angka saja. Prinsip diagram tebar. Yang pertama, representasi visual. Diagram tebar menggambarkan data dalam bentuk titik-titik pada sumbu koordinat. Yang kedua, analisis hubungan. Untuk menguji seberapa kuat dan jenis hubungan antara dua variabel tersebut. Yang ketiga, korelasi. Diagram tebar dapat membantu dalam mengidentifikasi derajat korelasi antara dua variabel yang dapat dikategorikan sebagai berikut: korelasi kuat, korelasi lemah, dan tidak ada korelasi. Yang keempat, penggunaan dalam pengendalian kualitas. Dalam konteks pengendalian kualitas, diagram tebar sering digunakan sebagai salah satu dari 7 alat kualitas untuk memahami dan menganalisis hubungan sebab akibat dalam proses produksi. Langkah pembuatan diagram tebar. Yang pertama, persiapkan data. Kedua, buat tabel data. 3, tentukan skala. Keempat, gambar sumbu. Kelima, plot titik data. Keenam, analisis dan interpretasi. Yang ketujuh, berikan judul dan keterangan, dan ke-8, simpan dan presentasikan data. Interpretasi diagram tebar. 1. Pola positif. Jika titik-titik pada diagram membentuk pola yang naik dari kiri ke kanan, ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kedua variabel. Kedua, pola negatif. Jika titik-titik membentuk pola yang turun dari kiri ke kanan, ini menunjukkan hubungan negatif. Yang ketiga, tidak ada hubungan. Jika titik-titik tersebar secara acak tanpa pola yang jelas, ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kedua variabel. Nilai dari satu variabel tidak mempengaruhi nilai yang lainnya. Kapan digunakannya diagram tebar?
Diagram tebar digunakan dalam berbagai konteks untuk menganalisis dan memvisualisasikan hubungan antara dua variabel. Berikut adalah beberapa situasi di mana diagram tebar sangat berguna. Yang pertama, mengukur hubungan antara dua variabel. Kedua, identifikasi pola dan tren. Ketiga, analisis kualitas. Keempat, deteksi outlier, mengidentifikasi outlier atau data yang tidak biasa. 5. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian. Bagaimana cara membaca diagram tebar? Membaca diagram tebar atau yang sering disebut sebagai diagram penyebaran memerlukan pemahaman tentang beberapa elemen kunci, yaitu 1. Pahami sumbu, 2. Identifikasi titik data, 3. Amati pola, 4. Perhatikan outlier, 5. Analisis kekuatan dan arah hubungan, 6. Tindak lanjut dengan analisis statistik. Maka dapat disimpulkan, diagram tebar atau kadang disebut scatter plot menampilkan nilai pada dua variabel numerik menggunakan titik yang diposisikan pada dua sumbu. Satu titik mewakili tiap variabel. Scatter plot merupakan diagram yang menampilkan hubungan antara variabel yang diplot untuk menunjukkan korelasinya, entah kuat atau lemah, positif atau justru negatif. Jenis diagram ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi outlier dan kemungkinan kesenjangan dalam data. Berikut adalah contoh dari diagram tebar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo. Kebanyakan nonton